I know gold is not in her. She's a Ya, kembali lagi di Unlimited ID bersama saya Daryl ini. Kali ini kita kedatangan Radeon RX 6600 dari Power Color. So, kita nggak perlu lama-lama, kita jelasin untuk spesifikasinya. Radeon RX 6600 ini ada di 8GB GDDR6 untuk memorinya. Dan juga untuk TDP-nya dia ada maksimum di 132 Watt. VGA ini tuh masih oke banget, dan biasanya sih diaduknya tuh sama RTX 3060 deh. Dia mendekati performa untuk RTX 3060. Jadi dia di sini menggunakan 8 pin power dengan profile dual fan dan 4 output display yaitu HDMI dan 3 display port seperti itu. Ini bentuknya simple aja, dia nggak pakai backplate dan oke ya, hanya seperti ini aja. Tapi gimana performa dan suhu dari RX 6600 ini? Nggak perlu lama-lama deh, kita langsung tes aja gimana performanya. Let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 6600 8GB GDDR6 dari Power Color. Kali ini kita ada di Descender, game yang tidak terlalu berat tapi tetap menjadi favorit saya untuk benchmark ketika nyobain VGA ya. Nah, di sini kita ada RX 6600 8GB dari Power Color. Kita langsung cek aja untuk settingannya. Di sini kita ada di Ultra. Dan juga untuk phasingnya nih udah kita off ya, udah di off, resolusi 1080p. Kita lihat kita bisa dapat FPS 130-an hingga tadi nyentuh di 150-an tergantung lokasi ya. Nah, tapi untuk game-game kayak gini mas sebenarnya ya di lock di 60 juga udah nyaman banget. Dan teman-teman juga bisa lihat untuk suhu di pojok kiri atas kita dapat di 63 derajat dengan GPU usage di 99%, bekerja 100% untuk si VGA nya di maksimum TDP 100 Watt, yang dimana ya ini adalah VGA yang benar-benar price to performance banget ya, dan sangat oke banget digunain di 2025 seperti itu. Kita bisa lihat ya FPS nya oke banget. Nah teman-teman, coba ya, ini kita di setting ultra, kita coba ganti settingannya ke kita hidupin phasing. Nah, dia akan nge-lock otomatis di FPS 60 karena saya atur monitor saya lock di 60 Hz. Kita lihat untuk suhu langsung drop down ke 58 derajat, dan juga untuk TDP-nya bisa dilihat ada di kisaran 30 hingga 40 Watt. Yang dimana itu hemat banget, dan kalian udah bisa main game ini di settingan ultra ya. Udah oke banget sih. Nah, seperti itu. So, oke, nggak perlu banyak-banyak basa-basi, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 6600 8GB GDDR6 dari Power Color. So, kita ada di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Kita langsung cek aja untuk settingannya. Di sini 1080p, bisa dilihat 1080p, HDR off, maksimum FPS off, phasing kita off. Dan untuk grafik setting ada di medium dengan bantuan FSR 2.1 di auto. Sip, kita langsung cek aja di sini ya. Untuk kita ngelihat ke arah kota sana itu FPS ada di 90-an. Suhunya juga oke banget, masih di bawah 60. Dan kita ke tempat misi ini, kita lihat di sini drop down ke 88, 89. Yang dimana masih oke banget, masih sangat playable. Coba kita ke arah sana. Ini kita ada di misi sebenarnya, jadi belum bisa yang jalan-jalan dulu. Sambil kita tes aja jalan, FPS nya stabil, suhu pun oke banget di 61 derajat. Tidak drop di bawah 80 ya. Mungkin untuk 1% low nya dia lebih baik. Di sini setting medium, mungkin teman-teman kalau mau naikin di setting high juga bisa. Ini udah oke banget sih sebenarnya. Cuman lagi in mission, nah itu FPS drop di bawah 80 tadi. Ngumpet, wih, lawan robot.
oke lah. Pokoknya untuk main Cyberpunk sebenarnya udah oke. Mati. Kita belum bisa ngetes di kota karena ya ini lagi on mission, sorry banget. Jadi ya sebenarnya ini udah oke banget. RX 6600 kita main di medium atau mau setting high sekalipun, tapi temen-temen juga bisa menghidupkan FSR untuk bantuan, dan juga lebih baik lagi saya sarankan kalau pakai ini phishingnya di onin aja di 60 sih ya. Nah ini akan lebih stabil, nggak ada screen tearing, dan juga udah enak lah gitu. Sip, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya ya. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 6600 8GB GDDR6 Power Color. Kali ini kita ada di Spider-Man Remaster ya teman-teman. Kita langsung cek aja untuk settingannya ada di terlalu. Wait. Ini lag nih. Kita bikin di high ya. Tapi kenapa nge-lag ini? Nah, oke, di high 1080p, phishing kita offin dulu. Oke. Kita bisa lihat di sini FPS yang didapat Spider-Man Remaster 1080p high menggunakan RX 6600 8GB GDDR6. Mungkin ini di sini ada bottleneck sedikit karena prosesor saya Ryzen 7 2700 dan juga kita pakai software recording dari OBS ya. Jadi sebenarnya kalau kita tanpa recording kayak gini, FPS yang didapat itu bisa stabil di atas 60 dan itu udah nyaman banget. Tapi dengan record seperti ini pun ini di high masih tergolong oke. Tapi ngomong-ngomong ya, ini high-nya native kah? Lupa kan? Ah iya, ini native. Kalau kita pakein AMD FSR di quality, kita coba. Oke. Nah, biasanya mungkin bisa lebih stabil sedikit ya, bisa jadi jauh lebih baik. Dan apalagi kalau kalian tanpa recording ya. Gitu. Dan utamakan ya kalau teman-teman pakai AMD RX 6600 ini, jangan lupa usahakan PCIe slot di komputer kalian dan prosesor kalian udah support yang Gen 4 agar si AMD RX 6600 ini bisa jalan dengan maksimal dan optimal seperti itu. So, sebenarnya ini udah nyaman banget, cuman karena record OBS dan permasalahan dari CPU saya yang udah lumayan jadul. Kita lanjut ke pengetesan selanjutnya ya. Let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 6600 8GB GDDR6 dari Power Color. Kita ada di God of War. Tapi kayaknya kita nggak bisa tes lama-lama di God of War dikarenakan ini kayaknya driver yang terbarunya AMD lagi problem deh ya. Ini biasanya saya di sini dapat di 60-an FPS. Tapi apa ya? Drop down begini loh, drop ke 40. Padahal ini settingan kita ada di, bisa dilihat kita ada di 1080p, phishing di off, FSR di quality. Dan untuk grafik settingnya kita ada di original. Nah, FPS yang didapat tuh harusnya di atas 60-an, entah kenapa ya. Mungkin dikarenakan dari driver yang lagi problem atau sama OBS-nya dia bermasalah nih gitu. Tapi ya sebenarnya ini playable kok teman-teman ya. Jadi ini maaf banget nih kalau pengetesan di sininya rada kurang ya. Sebenarnya dia bisa stabil di 60-an kok. Dan juga ini rada aneh ya, usage di 61%, VGA di 34 watt. Mungkin kita coba tunggu updatean driver dari si AMD. Oke, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya aja. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 6600 8GB GDDR6 dari Power Color ya. Kita ada di Forza Horizon 5, langsung aja kita cek untuk settingan grafiknya. Untuk settingan grafiknya di sini ada di 1080p, HDR off, FPS limiter off, phishing kita off. Dan untuk grafiknya kita setting di low, tapi bukan very low. Sip, langsung kita cek aja. Di sini kita lagi pakai Supra. Oh, ini Supra tahun berapa nih?
Oke, kita dapat di 125 fps stabil, rada drop sedikit ke 119, 111an lah ya, masih oke banget. Ini udah nyaman banget. Temen-temen mau setting di high kayaknya juga masih pede, bisa sih. Cuman maaf nih, kita belum bisa langsung rubah settingan dikarenakan Forza itu harus keluar dari gamenya dulu baru kita rubah quality gambarnya. So kita langsung tes di low aja. Di sini kita dapat di 100-an fps yang dimana ini udah oke banget. Suhu juga oke banget, teman-teman bisa lihat ada di 54 derajat dan TDP ada di 46 watt. Kita sih kurang paham ya karena sepertinya ini lagi-lagi bottleneck PCIe Gen 4, Gen 3. Permasalahan dari CPU saya juga Ryzen 7 2700 yang masih menggunakan PCIe Gen 3 gitu ya. Tapi di sini so far udah oke, udah enak buat main. Temen-temen bisa pilih RX 6600 ini buat main game-game story, game AAA, bahkan apalagi untuk e-sport udah pasti dilimbas sih. Kayak gitu. Selesaikan balapan ini dulu, and then kita lanjut ke konklusinya. Enak banget ya, 120-an fps, 130, dan pastinya kalau kita lock bakalan lebih nyaman lagi sih. Oke. Nah, kalau gitu kita coba lock fps-nya aja deh biar kita punya gambaran. Untuk kita lock di 60 fps. Nah, di sini kita bisa lihat langsung TDP-nya ada di 34 dan suhu GPU-nya langsung turun ke 53 derajat dan main pun tetap nyaman. Balapan kayak gini nggak butuh frame rate yang tinggi-tinggi. Udah oke banget seperti itu. Sip. Sekian pengetesan RX 6600, so kita lanjut ke konklusinya. Let's go. Ya, inilah pengetesan dari RTX ya kan. Masih puasa begini nih, belum buka puasa. Ini adalah pengetesan dari RX 6600 dari Power Color. Buat temen-temen, menurut temen-temen gimana performanya, ini masih oke nggak? Kalau menurut saya ini bisa oke banget, cuman sayangnya PCIe Gen di PC saya itu masih Gen 3. Belum Gen 4, jadi kita belum bisa keluarin performa sepenuhnya. Buat temen-temen coba deh komen di bawah, ini tuh sebenarnya oke nggak sih jadi pilihan di 2025 untuk main di 1080p. So, sekian pengetesan dari RX 6600. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. I know gold is not enough.